Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iskandaroyan dari program studi D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret, Sekolah Vokasi UNS. NIM saya yaitu M3117097. Nah, untuk produk tugas akhir saya yaitu berjudul Sistem Monitoring Kecepatan Angin, Suhu, dan Kelembapan berbasis web dan Android. Nah, untuk produknya seperti apa? Mari kita lihat langsung demonya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke demo aplikasi websitenya terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan front end websitenya seperti ini. Aplikasi ini bernama Smoky yang diambil dari kata sistem monitoring kecepatan angin. Nah, Smoky ini yaitu sistem monitoring kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara. Smoky adalah sistem yang berfungsi untuk memonitoring kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara dengan menggunakan platform Android. Data yang dikirimkan adalah data yang diambil dari Node. Node itu adalah suatu sensor yang sudah dipasang di suatu tempat. Kemudian untuk download now ini adalah untuk mendownload aplikasi Androidnya ini. Kita bisa lihat, nah karena aplikasinya belum rilis, untuk mendebugnya saya menggunakan example apk.zip seperti ini. Nah, kemudian untuk tentang Smoky ini ada responsive design, satu fiturnya ya, responsive design, yaitu kompatibel di berbagai ukuran screen layar Android atau device. Kemudian platformnya Android. Kemudian data real time. Data real time ini maksudnya datanya selalu update ya. Setiap sensornya membaca data nanti akan dikirimkan ke aplikasi Androidnya. Untuk fitur yang lebih lengkapnya yaitu ada simple display. Simple display ini dimaksudkan untuk pengguna untuk lebih mudah untuk menggunakan aplikasi, seperti navigasinya dipermudah. Kemudian ada Android platform, kemudian ada cloud storage. Cloud storage ini kami menggunakan Firebase. Jadi data yang dibaca sensor dikirimkan ke Firebase, kemudian diambil oleh sistem aplikasi kami, kemudian diolah dan kemudian ditampilkan di Android. Untuk data real time ya, data selalu up to date tadi. Kemudian ada modern design. Nah, kami mengambil beberapa desain-desain dari aplikasi yang sudah ada, kemudian sedikit demi sedikit kami implementasikan di aplikasi kami. Dimaksudkan untuk agar UI UX di aplikasi kami itu modern. Jadi diambil dari aplikasi modern, UI UX-nya diambil dari aplikasi modern saat ini. Dan responsive design. Nah, untuk kemudian screenshot ini adalah tampilan review dari aplikasi Android kami. Ada splash screen seperti ini, kemudian ada login, kemudian ada login ini bisa menggunakan sosial media seperti login dengan Google dan Facebook. Kemudian ada intro screen atau review singkat cara penggunaan aplikasi ya. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan di demo aplikasi Androidnya. Kemudian ada registrasi, kemudian detail, profile, terus edit profile, dan seterusnya. Untuk kita ke bawah ada tim dalam membuat aplikasi ini. Saya bekerja sama dengan teman saya. Nah, saya sebagai
Yusuf Iskandarian sebagai full stack developer yang membangun aplikasi di bagian front end dan back end website maupun Android. Kemudian teman saya Ari Yulianto di bagian embed developer, yaitu yang membangun bagian perancangan hardware di sensornya tadi dan include kode ke sensornya itu. Kemudian ada testimoni juga dari beberapa teman-teman, ada Ferdian, kemudian Eni, Sari, kemudian Adam dan Lala. Nah, ini ada beberapa testimoni juga. Nah, kemudian kita langsung menuju ke backend aplikasinya saja. Nah, untuk tampilan login backendnya seperti ini, ada logo, kemudian kita masuk menggunakan email. Nah, setelah berhasil login akan masuk ke bagian dashboard. Bagian dashboard ini adalah review singkat dari data-data. Nah, ini disediakan jumlah datanya. Nah, ini untuk user baru ada 1 pengguna. Kemudian LoRa ini alat yang ditempatkan ada sensor yang ditempatkan di suatu tempat. Ini baru ada 1, nanti coba kita akan tambahkan 1 karena sudah ada 2 alat ya yang ditempatkan. Kemudian ada history notifikasi, ini masih kosong karena belum mengirimkan notifikasi sama sekali. Kemudian ada levelnya, ada 7. Kemudian kita lanjut ke monitoring. Nah, monitoring ini adalah pembacaan sensornya, monitoring sensornya. Ini untuk L1 itu maksudnya LoRa 1 yang sudah ditempatkan di suatu tempat. Ini membaca kecepatan angin 30 meter per second, kemudian suhunya 28,01 derajat Celcius, kemudian kelembapan 52,57%. Lokasinya ada di Boyolali dan ini adalah tanggal dan waktu dia pembacaan sensor tersebut. Nah, ini ada tombol kirim notifikasi. Ketika ini diklik, maka sistem akan mengirimkan pembacaan sensor terakhir dari data yang sudah dibaca. Kemudian notifikasi nanti dikirimkan ke aplikasi Androidnya. Sebelum masuk ke manajemen pengguna, kita akan lihat ke petunjuk penggunaan terlebih dahulu. Nah, untuk petunjuk penggunaan ini adalah petunjuk cara mengisikan data dari menu-menu tertentu. Misal ada yang pertama LoRa adalah embed system di mana data ini Anda memasukkan data alat baru. Misal kita menempatkan alat baru di suatu tempat. Nah, setelah menempatkan sensor, kemudian kita mengisi di aplikasi ini, kita mengisi alat baru. Nah, di LoRa ini ada form yang harus diisi, antara lain yaitu ID alatnya. Nah, ID alat itu identitas yang sudah distandarisasi dari aplikasi kami, yaitu L1 yang berarti LoRa yang dipasang pertama. Kemudian bisa kita menambah lagi L2, artinya LoRa yang dipasang yang kedua, kemudian seterusnya. Kemudian untuk spesifikasi adalah rincian atau detail alat yang sudah dipasang. Misal kita memasang, sudah pasang di L2, spesifikasinya apa aja. Nah, sensor di L2 itu ada, misal ada anemometer yang membaca kecepatan angin, kemudian ada sensor suhu dan seterusnya. Spesifikasinya apa aja dimasukkan ke form spesifikasi. Kemudian ada lokasi, yaitu tempat
sensor tersebut dipasang, kemudian ada longitude dan latitude, yaitu garis bujur dan garis lintang. Ketika misal kita membuka Google Map itu pasti ada longitude dan latitude untuk menunjukkan titik dari lokasi tersebut. Kemudian keterangan adalah detail kondisi alat untuk mengetahui sebuah rincian, misalnya ya tanggal pemasangan, terus kondisinya baru atau bekas, dan seterusnya. Nah, untuk LoRa ini menunya ada di setting, kemudian di LoRa, setting, kemudian LoRa. Nah, untuk petunjuk penggunaan yang kedua yaitu manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini admin memanajemen akun pengguna. Di sini admin dapat menambah, mengubah atau menghapus data akun pengguna. Untuk manajemen pengguna ini ada email, password, nama, alamat, dan role. Nah, untuk email kita sudah tahu, yaitu email yang digunakan untuk login, kemudian passwordnya, kemudian nama penggunanya dan alamat penggunanya, kemudian role. Role ini ada sebagai user atau pengguna biasa, dan ada admin atau yang mempunyai akses ke backend ini. Untuk yang ketiga kemudian ada data control atau data level. Nah, fungsinya untuk memanajemen level dari pembacaan sensor. Misal sensor tersebut data 0 sampai 15 itu termasuk aman atau waspada atau bahaya, seperti itu. Nah, untuk formnya ada rank min, rank max, satuan, level, dan keterangan. Untuk rank min ini yaitu rentan minimal level bahaya tersebut, misal 0 sampai 15 itu aman. Nah, rank min-nya itu 0, kemudian rank max-nya itu 15. Kemudian untuk satuannya, nah satuannya itu ada misalnya kilometer, meter per sekon, atau derajat celcius, atau persen, dan sebagainya. Kemudian levelnya ada 3, yaitu ada aman, waspada, dan bahaya. Kemudian ada keterangan, yaitu detail atau catatan dari level bahaya yang dipilih. Nah, keterangan ini nanti akan digunakan untuk pesan ketika kita mengirim notifikasi. Kemudian untuk menu level atau data control ini ada di setting, kemudian level, oke, pengaturan, kemudian level. Kemudian untuk kirim notifikasi, nah kirim notifikasi ini maksudnya tombol yang ada di monitoring tadi, yaitu ini, tombol ini. Nah, fungsinya yaitu digunakan untuk mengirim notifikasi ke sistem dan akan diteruskan ke aplikasi pengguna, di mana data yang dikirimkan adalah data dari pembacaan sensor yang terakhir dibaca. Kemudian langsung saja kita masuk ke manajemen pengguna. Sudah ada pengguna yang terdaftar, yaitu hanya satu, yaitu emailnya ini Yusufoyan 12, kemudian namanya, alamatnya, dan role-nya adalah user. Kemudian misal kita akan menambahkan data, misal Saiful dan Saifullah, kemudian passwordnya ini, alamatnya misal Jakarta, kemudian role-nya adalah user, kemudian kita simpan. Nah, berhasil ditambahkan, ada Saifullah, namanya Saiful, kemudian alamat Jakarta, usernya role. Misal kita ingin mengedit, misal Saifullah Saiful seperti ini, kemudian emailnya ini. Nah, role ini bisa milih admin atau user. Admin ini ya admin yang bisa mengakses backend ini. Dan misal kita simpan, berhasil diubah dan datanya sudah
diubah. Misal kita pengen hapus datanya, kemudian data berhasil dihapus, save ulang, sudah terhapus. Kemudian untuk sejarah pemberitahuan atau notif ini nanti datanya diambil ketika kita memencet ini. Misal ini datanya tidak ada ya, misal kita pengen mengirimkan, coba kita tambahkan dahulu LoRa. Misal kita pengen nambah LoRa L2, spesifikasinya sensor ini 280 seperti ini, kemudian lokasinya Karanganyar, kemudian longitude-nya misal ini, kita masukkan keterangannya, dipasang tanggal 17, kita simpan, berhasil ditambahkan, dan LoRa 2 sudah berhasil ditambahkan. Misal kita keliru mengisi ini kurang 1, kita edit 37. Nah, berhasil diubah. Ini misal, nah ini datanya sudah ada, Karanganyar, kelembapannya berapa, suhunya berapa, kecepatan anginnya berapa. Nah, untuk sebelum kita menambahkan data LoRa yang di sini tadi, kita harus memasang alatnya terlebih dahulu. Kalau alatnya belum dipasang dan kita sudah menambahkan, maka nanti datanya tidak ada. Contoh ya, kita misal masukkan lagi L3, misal nggak ada ini, lokasinya Solo Raya, longitude-nya minus berapa gitu, L3 di sini Solo Raya. Coba kita tambahkan 1, 3, berubah ya, sudah berubah. Nah, ketika kita datanya tidak ada karena kita belum memasang alatnya ya. Kemudian untuk sejarah pemberitahuan tadi, ketika kita kirim, nah ini karena alat yang sudah dipasang cuma 2, maka seperti ini. Ini sensor yang terakhir dibaca. Untuk levelnya tadi, untuk kecepatan angin di atas 15 itu sudah waspada, dan juga suhunya di atas 15 itu sudah waspada. Jadi seperti ini. Untuk ini di bawah 15 ya masih aman. Ini di atas 28, di atas 15 ya waspada, dan 10 aman. Kemudian kita ke level. Nah, ini tadi level yang sudah di set, aman, waspada, dan bahaya. Ini tadi di atas 15, di atas 15 ini bahaya. Di atas 15, misal kita pengen mengubah misal kita pengen mengubah ini ya,
derajat. Suhunya ekstrim. Nah, ini sudah berubah suhu ekstrim dan bahaya. Misal kita ingin menambahkan juga bisa. Misal rentang 46 sampai 50 tapi satuannya meter per sekon, bahaya. Misal pesannya apa, angin topan misal. Kemudian kita simpan, data berhasil ditambahkan. Nah, ini angin topan kalau kita ingin menambahkan data levelnya. Kemudian yang berikutnya ada profile. Profile ini adalah profile dari pengguna yang login tersebut. Nah, di sini nama saya Yusuf Royan ya. Kemudian email yang saya gunakan untuk login dari yusufroyan@gmail.com, alamatnya Boyolali, statusnya admin. Misal kita ingin mengubah, misal Yusuf Royan ini Iskandar R gini misalnya ya. Nah, dan datanya sudah diubah. Nah, itu saja untuk demo websitenya. Untuk kemudian kita beralih ke demo aplikasinya. Ini kita logout saja. Nah, kita masuk ke demo aplikasi Androidnya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, tampilan loginnya. Sebenarnya kita bisa lihat splash screen-nya. Nah, untuk splash screen seperti ini untuk mengecek apakah dia sudah login atau belum. Kalau dia belum login, maka harus login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah terdaftar atau menggunakan Google atau Facebook. Kalau belum memiliki akun, bisa mendaftar terlebih dahulu. Silakan masukkan nama, email, password, dan alamat. Saya lebih suka untuk masuk lewat Google saja. Kita masuk menggunakan user ini. Nah, kita sudah berhasil masuk dan disediakan intro screen seperti yang saya bahas di awal. Intro screen ini cara penggunaan aplikasi secara singkat ya. Dimulai dari pengenalan Simoki. Simoki adalah aplikasi sistem monitoring kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan tekanan. Kemudian kita next. Untuk profilnya seperti ini, ada nama, kemudian alamat, profil. Menu profil akan ditampilkan data yang akan digunakan untuk login aplikasi ini. Kemudian ke intro screen home. Nah, ini cara untuk membaca datanya, dimulai dari ID alat. ID alat ini yang L1, L2 maksudnya, yaitu LoRa 1, LoRa 2. LoRa 1 ini ditempatkan dipasang pertama, kemudian LoRa 2 seperti yang dijelaskan di backend tadi. Kemudian ada kecepatan angin, kemudian ada kelembapan, kemudian suhu juga. Kemudian ada notifikasi. Nah, notifikasi disediakan indikator merah bahaya dan oranye waspada. Ada satu lagi yaitu hijau, itu aman. Kemudian disediakan tanggal notifikasi tersebut dikirim, terus pesannya
apa, kemudian ID yang data tersebut itu yang alat yang mana. Terus ini ada L1, kemudian kecepatan anginnya berapa, kemudian suhunya, dan kita finish dan masuk ke home nya. Seperti yang di intro screen tadi, home nya seperti ini. Nah, untuk lebih detail kita bisa klik di sini, akan ditampilkan secara detail kecepatan anginnya berapa meter per detik dari ID alat L1, terus kemudian alamatnya di Boyolali, kemudian longitude-nya berapa, kemudian latitude-nya, kemudian ada suhu, kelembapan, tekanan, dan ketinggian. Kembali untuk notifikasinya seperti ini. Hijau itu aman, terus tanggalnya berapa, kemudian pesannya suhu sedikit lebih tinggi dan angin sedikit kuat dan sebagainya. Kemudian ada ID nya, alat yang mana, kemudian kecepatan anginnya berapa dan suhunya berapa. Kemudian untuk profile, nah profile ini disediakan ada fotonya, kemudian ada namanya, kemudian dan emailnya. Kita bisa edit di sini, misal Yusuf Royan saja, alamatnya, update. Nah, udah berganti Yusuf Royan. Seperti itu. Kemudian kita bisa logout. Kalau misal kita pengen login lagi, nah langsung masuk ke menunya, tidak perlu masuk ke intro screen lagi. Demikian untuk demo aplikasi website dan Android-nya. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.